prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu aliran rasionalis, empiris, dan gabungan keduanya. Aliran rasionalis adalah aliran pertama. Tokoh dalam aliran ini adalah René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Menurut aliran ini, pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia. Di dalam rasio manusia dapat menyingkap hal-hal yang terjadi di alam. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengalaman, melainkan berdasarkan asas-asas a priori, pengetahuan yang telah ada sebelum bertemu dengan pengalaman dari rasio manusia. Aliran empiris. Aliran kedua adalah aliran empiris atau empirisme. Aliran ini berkembang di Inggris. Tokoh dalam aliran ini antara lain adalah John Locke dan David Hume. Menurut aliran ini, ilmu pengetahuan yang benar harus bersumber pada pengalaman. 3. Aliran gabungan. Aliran ketiga adalah gabungan dari kedua aliran di atas. Tokoh dari aliran ini adalah filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant, yang dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran sebelumnya, yakni pengetahuan dan pengalaman manusia. B. Teknologi. Teknologi berasal dari kata bahasa Inggris teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teks dan logos. Teks berarti seni, keterampilan, atau cara yang digunakan untuk meraih sesuatu. Logos berarti kata, ucapan yang diungkapkan dari dalam pikiran, pepatah, atau ekspresi. 2. Perkembangan iptek di dunia. A. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. 1. Sistem pertanian di Mesopotamia. 2. Mesin cetak Gutenberg. 3. Revolusi industri. B. Perkembangan teknologi pada abad ke-20 dan setelahnya. 1. Transistor, serat optik, komputer, dan internet. 3. Iptek di Indonesia. A. Perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Iptek di Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, contoh sistem teraseri yang baik terdapat di Bali. Pertanian di Bali menggunakan sistem yang disebut subak. Kata subak pertama kali dilihat pada prasasti Pandak Bandung yang diperkirakan berangkat tahun 1072 Masehi. Subak merupakan sistem irigasi yang penting di Bali. Sistem subak, pembagian air dapat dilakukan secara adil dan merata terhadap masyarakat. 4. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. 1. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 2. Meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. 3. Menegakkan nilai-nilai demokrasi. 4. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. 5. Adanya perasaan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. 6. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita dengan cepat dilakukan secara efisien dan nyaman. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya. 1. Makin meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. 5. Meningkatkan kemakmuran rakyat. 6. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi. D.
Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya. 1. Makin menguatnya suplementasi hukum, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. 3. Makin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum. 4. Penguatan supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi membawa nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya akan menimbulkan terganggunya stabilisasi politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki. Sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya adalah munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang-orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Akan timbulnya kesengajaan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 4. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. 5. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup jati. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Bisa mengakibatkan kesengajaan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek. Dalam aspek hukum, pertahanan, keamanan ini antara lain menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.